kembali berjumpa dengan Pendeta Joe Fams, ya kan? Pendeta Johannes Butar-Butar di kehidupan kita di tengah-tengah tantangan situasi COVID yang masih belum tahu dan tidak tahu kapan selesainya. Saya juga tidak bisa memprediksi karena saya juga tidak mengerti dan tidak paham. Kemungkinan saya juga tidak mau terlalu terfokus terhadap pandemi ini. Karena hidup orang percaya fokusnya hanya kepada Kristus. Amin. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, dengan selalu mematuhi protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kita demi kesehatan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, di hari Kamis yang indah ini saya ingin menyapa kehidupan kita melalui firman Tuhan yang hidup. Tetapi untuk mengawali aktivitas kita, saya masih berada di salah satu waduk terbesar di Indonesia ini, Waduk Jatiluhur. Kami sedang berada di salah satu resort, Jatiluhur Valley, apa yang bilangnya, Valley Resort, ya kan? Tetapi untuk menyapa kehidupan kita, di tengah hidup kita, dimanapun kita berada, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengimani setiap firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami, maka kami bersuka cita menjalankan kehidupan ini. Karena Tuhan tetap menguatkan kami, Tuhan juga akan memenangkan kami. Di problema kami masing-masing, di permasalahan hidup kami masing-masing. Ya Bapa, kami imani setiap firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami, maka kami selalu bersuka cita, Tuhan selalu hadir dimanapun kami berada. Demi Kristus yang hidup, kami awali hari ini dengan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di hari Kamis, di tanggal masih di akhir bulan Oktober. Sebentar lagi kita akan Natal, tetapi kita tetap jangan pernah menghilangkan sukacita Natal. Dan kita hadapi selalu dengan warna nuansa Natal. Kalau sudah bulan 10, sudah prepare. Mama-mama harus prepare. Kalau belum bisa beli baju baru, ya nabung dulu, masih ada kesempatan, iya kan? Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23, demikian firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mulai dari anak-anak sekolah minggu kita sudah membaca dan mengkaji firman Tuhan pada saat ini. Bahwasannya buah-buah roh adalah hidup, habit, dan nuansa yang harus ditunjukkan orang Kristen setiap harinya. Apa nuansanya? Yakni mengasihi, yakni selalu bersukacita, yakni menghadirkan damai sejahtera surgawi di tengah-tengah hidupnya, hidup keluarganya, dan tetangganya dimanapun dia berada. Mungkin di tempat kerjanya sekalipun menghadirkan damai sejahtera. Yang berikutnya adalah tetap bersabar, bermurah hati, kebaikan, kesetiaan juga mewarnai kehidupan kita, sampai ke lemah lembutan dan penguasaan diri. Tetapi catatan terpenting dari buah-buah roh adalah tidak ada hukum yang menentang akan perbuatan tersebut. Artinya tidak ada satu ajaran pun yang tidak suka. Bahwasannya orang kalau sabar pasti disukai oleh banyak orang. Orang kalau lemah lembut pasti disukai. Orang kalau berbuat kebaikan, bukan hanya disukai, ya kan? Wani piro, ya kan? Itu juga disukai oleh banyak orang. Apalagi orang yang suka memberi rakyat-rakyat kecil. Kalau kita menunjukkan kualitas kehidupan orang percaya, orang Kristen dengan buah-buah roh, maka akan semakin dipermuliakan nama Tuhan. Seperti kita melihat luar biasa ciptaan Tuhan, semua karena kasih kebaikannya untuk kita nikmati.
alam yang begitu luar biasa, waduk yang begitu luar biasa yang mungkin saya akan perlihatkan. Sungguh sangat luar biasanya ciptaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, itu yang harus menghantar sukacita kita. Hidup kita di tengah tantangan, kita tetap tersenyum. Bukan kita larut di dalam persoalan, tetapi kita tersenyum karena kita tahu persoalan tersebut akan ada ujungnya, akan ada akhirnya pasti dimenangkan oleh Tuhan. Maka selalu libatkan kekuatan Tuhan. Hidup bersyukur adalah hidup yang luar biasa. Hidup memakai buah-buah roh adalah hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Setiap kita menjalankan aktivitas kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu selalu diajarkan, bahkan dispelingkan mungkin setiap bulan apa itu buah-buah roh, ya kan, oleh banyak guru sekolah minggu. Tetapi alangkah sangat sayangnya keimanan kita bahkan di bawah oleh anak sekolah minggu, oleh karena mereka tidak bersukacita menjalankan hidup aktivitasnya. Banyak anak kecil, orang dewasa harus semakin mempelajari sukacita dari anak-anak kecil, seolah-olah hidupnya tidak ada beban. Padahal anak-anak kecil ingin menjadi seperti orang dewasa, ya kan? Seharusnya orang dewasa juga jangan sampai kehilangan sukacita ketika kita masih kecil, agar kita mampu mengajarkan apa itu buah roh yang benar, yang dapat dicontoh oleh regenerasi penerus kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita melihat ketakutan-ketakutan yang terus ditebar, bukan hanya virus COVID-19, bahkan sudah ada ketakutan jenis baru, ketakutan yang diberikan oleh orang-orang, organisasi atau kuasa kegelapan, adalah ketakutan di mana orang tidak lagi percaya bahwasanya hidupnya sudah diprotek oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, kembali kepada kebenaran firman-Nya, kembali kepada kekuatan yang sudah diberikan Tuhan. Kalau kita hidup alami saja, pasti kita lebih sehat daripada hidup yang instan. Kalau kita hidup dan memakan makanan yang sehat, pasti lebih sehat daripada hidup memakan makanan siap saji, cepat saji, iya kan? Apalagi yang banyak mengandung zat-zat yang membuat tubuh kita menjadi kurang sehat. Hidup kembali kepada hal-hal yang sudah Tuhan berikan. Cahaya matahari ini semakin banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Oleh karena COVID-19 ini, banyak orang berjemur seperti saya. Saya kepanasan ini sebetulnya, iya kan? Tetapi untuk menyebarkan firman Tuhan, saya sampai pakai jaket bukan karena kedinginan, tapi karena sangat panasnya, iya kan? Tetapi saya imani itu yang sudah Tuhan berikan agar tubuhku kuat. Demikian juga kita menjalankan aktivitas kehidupan kita. Kami imani Tuhan Yesus tetap memberkati, sukacita menjalankan buah-buah roh. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas teguran, sapaan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu, agar hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus kami berdoa. Amin.